Halo semuanya, kembali lagi di Insomnian Channel. Pada video kali ini, kita tidak akan membahas soal ikan dulu, melainkan seekor reptil kecil yang berasal dari gurun di Pakistan. Hewan apakah itu? Sebelumnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Ya, pada video kali ini kita akan membahas tentang leopard gecko, atau bisa disebut juga tokek gurun dari Pakistan. Leopard gecko tidak dapat memanjat tembok, karena mereka tidak memiliki selaput untuk menempelkan jari-jarinya ke tembok, berbeda dengan tokek yang sering kita lihat di rumah. Dan leopard gecko dapat dipelihara dengan mudah, berbeda dengan tokek yang sering kita lihat di pohon di rumah dan tokek-tokek yang suka bunyi toke, nggak pakai T. Inti dari video ini adalah kita akan membandingkan apakah leopard gecko dapat disebut sebagai pet terbaik. Mari kita review di video ini. Leopard gecko bisa menjadi hewan peliharaan yang jinak dan gampang untuk dihandle. Meskipun hewan ini dapat jinak, tapi pada leopard gecko yang masih berumur 1 bulan, mereka dapat mengeluarkan suara teriakan yang akan hilang ketika mereka sudah dewasa. Selanjutnya, yang kedua, kelebihan dari leopard gecko adalah leopard gecko adalah hewan peliharaan yang sangat kuat terhadap penyakit dan tidak gampang mati. Seekor leopard gecko dapat bertahan hidup tanpa makanan selama 2 bulan. Tapi bukan berarti kita beri makan 2 bulan sekali ya. Kasihan nanti leopard gecko-nya. Karena metabolisme pada leopard gecko sangat lambat, jadi cukup kita berikan makanan pada leopard gecko ini sekitar 2-3 hari sekali. Itu sudah cukup untuk memenuhi asupan gizi leopard gecko. Yang ketiga, kelebihan dari leopard gecko adalah harga leopard gecko yang sangat terjangkau, terutama bagi kalian yang belum memiliki penghasilan sendiri, seperti mahasiswa atau yang mungkin masih sekolah, akan cocok dengan hewan ini karena harganya yang cukup relatif terjangkau. Untuk harganya sendiri berkisar dari 100 ribuan sampai dengan jutaan, tergantung dari morph dan kualitas gecko itu sendiri. Apa itu morph? Singkatnya kita sebut saja dengan pola warna atau genetik dan sesuatu yang diturunkan keturunan gecko-gecko itu. Jadi mempengaruhi kualitas dari gecko itu sendiri, sehingga harganya bervariasi. Ada yang murah, ada yang mahal, tergantung dari morph dan kualitas gecko-nya. Dari segi perawatan dan pakannya pun murah, karena kita hanya harus memberi makan leopard gecko 2-3 hari sekali dengan jangkrik atau ulat Hongkong yang mudah kalian temukan di toko burung atau pasar burung. Ya itulah. Untuk satu ekor leopard gecko mungkin hanya memerlukan sekitar 10-15 ribu per bulan. Oke, selanjutnya yang keempat, leopard gecko tidak membutuhkan kandang yang luas. Untuk satu leopard gecko cukup ditaruh di kandang dengan ukuran sekitar 30 cm, yang dimana leopard gecko tersebut dapat bergerak dengan bebas. Itu sudah cukup. Kenapa bisa gua bilang itu sudah cukup? Bukankah itu sempit bagi kita? Ya, tentu saja sempit bagi kita, tapi tidak untuk gecko-nya. Jadi begini alasannya. Untuk memudahkan gecko sendiri saat diberi makan, bayangkan, jika leopard gecko diberikan kandang yang sangat luas, itu hanya akan membuat leopard gecko kesulitan untuk menemukan makanannya yang sudah kita siapkan. Apalagi kalau ternyata pakan leopard gecko merupakan pakan hidup, seperti jangkrik yang bisa lompat ke sana ke sini dan sulit untuk ditangkap. Oke, kelebihannya satu lagi adalah leopard gecko adalah jenis reptil yang mudah untuk dibreeding, alias diternakin. Hal ini dikarenakan musim kawin mereka yang sangat panjang
dan tidak memerlukan alat-alat khusus untuk menetaskan telurnya. Hanya perlu menyesuaikan sedikit kelembapan dan suhu. Dengan menyesuaikan sedikit kelembapan dan suhu, kalian sudah bisa menetaskan telur leopard gecko tanpa inkubator yang canggih. Dan juga, seekor leopard gecko jantan dapat kawin dengan 3 ekor leopard gecko betina sehingga memudahkan proses breeding. Nah, tadi itu kita sudah membahas kelebihannya. Sekarang mari kita membahas kekurangannya. Kekurangan yang pertama, seperti yang gue sebut tadi di awal, leopard gecko akan mengeluarkan suara ketika masih kecil dan belum bisa jinak, sehingga masih jumpy dan susah untuk dihandle. Tapi tenang, saat sudah dewasa, leopard gecko tidak akan mengeluarkan suara lagi dan mudah untuk dihandle. Kekurangan leopard gecko yang kedua, beberapa leopard gecko tidak boleh ditempatkan di satu kandang secara terus-menerus, kecuali betina dengan betina lainnya. Alasannya, karena jika kalian menempatkan leopard gecko jantan dalam satu kandang yang sama, mereka akan berkelahi untuk memperebutkan wilayah sehingga berpotensi menimbulkan luka-luka hingga potensi kematian pada leopard gecko. Selain itu juga, kalian jangan menempatkan leopard gecko jantan dan betina pada satu kandang yang terus-menerus jika tidak ditujukan untuk breeding. Karena leopard gecko jantan akan mengawini leopard gecko betina secara terus-menerus dan dapat menyebabkan stres pada betinanya yang berpotensi kepada kematian jika tidak dipisahkan. Kekurangan yang ketiga, leopard gecko akan memutuskan ekornya jika merasa terancam, dan ekornya yang putus dapat tumbuh kembali tapi tidak sama dan tidak sebagus ekor sebelumnya. Selain karena terancam, leopard gecko juga akan memutuskan ekornya jika mereka tidak mendapatkan makanan dalam waktu yang sangat panjang dan akan memakan ekornya sendiri untuk bertahan hidup. Jadi usahakan leopard gecko kalian selalu diperhatikan dan jangan sampai lupa diberi makan. Leopard gecko adalah hewan yang aktif di malam hari alias nocturnal. Sehingga pada siang hari leopard gecko akan memejamkan matanya dari cahaya matahari dan cenderung kurang aktif. Jadi, leopard gecko bukan hewan peliharaan yang cocok untuk dibawa-bawa keluar rumah, dibawa jalan-jalan, atau yang mau diajak main ke taman, itu nggak cocok. Apalagi waktu siang-siang terik, itu nggak baik, kasihan leopard gecko-nya. Kekurangan kelima, seperti kebanyakan reptil lainnya, leopard gecko dapat terkena MBD, atau metabolic bone disease, yang bisa kita bilang sebagai penyakit tulang. Penyakit ini disebabkan oleh kurangnya kalsium yang diakibatkan faktor makanan yang tidak mengandung kalsium dan kurangnya asupan UVB. Sebenarnya hal ini dapat dicegah dengan menambahkan kalsium pada makanan leopard gecko dan memberikan lampu UVB pada kandang leopard gecko, serta memastikan asupan vitamin yang cukup untuk leopard gecko-nya. Oke, itu tadi ada 5 kelebihan leopard gecko dan 5 kekurangannya. Secara umum, leopard gecko adalah hewan yang mudah untuk dipelihara, terutama untuk pemula yang baru mau mencoba pelihara reptil. Selain dari harganya yang murah dan juga perawatannya yang mudah. Sehingga leopard gecko ini gue beri skor 4,5 dari 5 bintang. Oke, sekian video pet review kali ini. Jika ada yang salah menurut kalian, coba komen di bawah dan saranin ke gue
hewan apa lagi yang akan kita review. Dan pastinya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi karena kita kedepannya akan review hewan terus. Sampai jumpa di video berikutnya. See you!